Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Salam jas merah. Langsung saja kita ikuti pembahasan materi kali ini. Pada video kali ini membahas tentang kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang kita bahas pada video pertama kali ini, 1. Kerajaan Kutai, 2. Kerajaan Taruma, 3. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kutai. Letak kerajaan Kutai diperkirakan di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sebenarnya tidak ada bukti bahwa kerajaan ini bernama Kutai. Namun, karena letak kerajaan di Kutai, para ahli memberikan nama berdasarkan nama daerahnya. Pemerintahan di kerajaan Kutai. Yang pertama ada raja bernama Kudunga, yang kedua Aswawarman, yang ketiga Mulawarman. Kudunga adalah penguasa lokal yang setelah terkena pengaruh Hindu-Buddha, daerahnya berubah menjadi kerajaan. Raja kedua adalah Aswawarman. Raja Aswawarman dikatakan seperti Dewa Ansuman atau Dewa Matahari. Aswawarman mempunyai 3 anak, tetapi yang terkenal dan menjadi penerus adalah Mulawarman. Mulawarman dikatakan sebagai raja yang terbesar di Kutai. Ia pemeluk agama Hindu Siwa yang setia. Raja Mulawarman sangat dermawan. Ia mengadakan kurban emas dan 20.000 ekor lembu kepada para Brahmana. Budaya. Yang pertama adalah Yupa berjumlah 7. Yupa ini berupa tugu batu yang bertuliskan menggunakan bahasa Sanskerta berhuruf Pallawa. Yang kedua adalah Wabrageswara, yaitu tanah lapang yang dianggap suci sebagai tempat kurban. Kerajaan Tarumanegara. Letak kerajaan Tarumanegara diperkirakan berada di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Purbacaraka memperkirakan pusat kerajaan Tarumanegara ada di daerah Bekasi. Berita dari Payen, kerajaan Tarumanegara disebut Tolomo. Pemerintahan kerajaan Tarumanegara. Raja terkenal dari Tarumanegara adalah Purnawarman. Raja Purnawarman menggali Sungai Candrabaga dan Gomati untuk mengendalikan banjir dan usaha pertanian. Raja Purnawarman juga mempersembahkan 1.000 ekor lembu atau sapi kepada Brahmana. Sebagian besar masyarakat memeluk agama Hindu dan sedikit yang beragama Buddha, dan masih ada yang mempertahankan agama nenek moyang atau Hinduisme. Kebudayaan di kerajaan
ditemukan 7 buah prasasti. Prasasti-prasasti itu berburu pahlawan dan berbahasa Sanskerta. 1. Prasasti Tugu. Prasasti ini ditemukan di Kampung Batu Tugu, Desa Tugu, dekat Tanjung Priok, Jakarta. Dituliskan dalam 5 baris tulisan beraksara Pahlawan dan bahasa Sanskerta. 2. Prasasti Ciaruteun. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruteun, Hilir, Cibungbulan, Bogor. Prasasti terdiri atas 2 bagian, yaitu inskripsi A yang dibagikan dalam 4 baris tulisan beraksara Pahlawan dan bahasa Sanskerta. Inskripsi B yang terdiri atas 1 baris tulisan yang belum dapat dibaca dengan jelas. 3. Prasasti Kebun Kopi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruteun Hilir, Cibungbulan, Bogor. Prasastinya dipahatkan dalam 1 baris yang diapit oleh 2 buah pahatan telapak kaki gajah. 4. Prasasti Muara Cianten. Terletak di Muara Kali Cianten, Kampung Muara, Desa Ciaruteun Hilir, Cibungbulan, Bogor. Inskripsi ini belum dapat dibaca. Inskripsi ini dipahatkan dalam bentuk aksara yang menyerupai sulur-suluran dan oleh para ahli disebut aksara ikal. 5. Prasasti Jambu. Terletak di sebuah bukit pasir Koleangka, Desa Parakan, Muncang, Nanggung, Bogor. Inskripsinya dituliskan dalam 2 baris tulisan dengan aksara Pahlawan dan bahasa Sanskerta. 6. Prasasti Cidahiang atau Lebak. Terletak di tepi Kali Cidahiang, Desa Lebak, Munjul, Banten Selatan. Dituliskan dalam 2 baris tulisan beraksara Pahlawan dan bahasa Sanskerta. 7. Prasasti Pasir Awi. Prasasti ini terdapat di sebuah bukit bernama Pasir Awi di kawasan perbukitan Desa Sukamakmur, Jonggol, Bogor. Inskripsi prasasti ini tidak dapat dibaca karena inskripsi ini lebih berupa gambar atau piktograf daripada tulisan. Di bagian atas inskripsi terdapat sepasang telapak kaki. Kerajaan Kalingga. Letak Kerajaan Kalingga menurut berita Cina, di sebelah timur Kalingga ada Koli atau Bali sekarang. Di sebelah barat Kalingga terdapat Topotek atau sekarang Sumatera. Sementara di sebelah utara Kalingga terdapat Chenla atau Kamboja. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra. Oleh karena itu, lokasi kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah, atau di sebelah utara Gunung Muria. Pemerintahan di Kerajaan Kalingga
juga dilaksanakan dengan tegas dan seadil-adilnya oleh Ratu Sima. Suatu ketika, untuk mencoba kejujuran rakyatnya, Ratu Sima pernah mencoba dengan meletakkan pundi-pundi emas di tengah jalan. Ternyata sampai waktu yang lama tidak ada yang mengusik pundi-pundi emas itu. Namun pada suatu hari, ada anggota keluarga istana yang sedang jalan-jalan dan menyentuhnya. Kantong pundi-pundi itu tersentuh dengan kakinya. Hal ini diketahui oleh Ratu Sima. Anggota keluarga istana itu dinilai salah dan harus diberi hukuman mati. Akan tetapi atas usulan persidangan para menteri Ratu Sima, hukuman mati itu diperingan dengan hanya hukuman potong kaki. Kisah ini menunjukkan begitu tegas dan adilnya pemerintahan Ratu Sima. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika masih belum paham, silahkan ulangi kembali videonya. Dan jika dirasa belum paham lagi, kalian bisa tanya ke guru kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam jas merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.